Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Maudi dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia materi pidato. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu yuk. Mari sama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu berharap agar anak-anak dapat mengerti apa sih itu pidato dan dapat menyusun pidato dengan sistematika yang baik dan benar. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat orang sedang berpidato? Sebelum masa pandemi COVID-19, kalian pasti sering melihat kepala sekolah atau bapak dan ibu guru berpidato dalam upacara bendera hari Senin. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang atau halayak umum, biasanya untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu hal yang mempengaruhi si pendengar atau audiens. Pidato juga dapat disebut dengan orasi. Nah, orang yang berorasi disebut dengan orator. Anak-anak, tahukah kamu di Indonesia ada orang yang sangat pintar berorasi pada zaman dahulu? Ada yang tahu? Nah, iya, benar sekali. Orang tersebut adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno merupakan tokoh orator yang sangat ulung. Beliau sangat berapi-api dalam menyampaikan setiap pidatonya. Pidato memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu informatif. Pidato memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi atau gambaran suatu hal kepada pendengar atau audiens. Yang kedua yaitu persuasif. Pidato memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak para audiens agar mengikuti pendapat yang terdapat dalam pidato yang disampaikan. Selain itu, yang ketiga yaitu pidato memiliki tujuan rekreatif, yang artinya pidato dapat menghibur atau membuat pendengarnya menjadi senang. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah argumentatif. Pidato memiliki tujuan untuk meyakinkan para audiens untuk mempercayai pendapat-pendapat yang ada di dalam pidato yang disampaikan. Ada beberapa cara dalam menyampaikan pidato. Yang pertama yaitu dengan menggunakan naskah. Biasanya para orator sudah menyiapkan teks naskah sebelum menyampaikan pidato di depan para pendengar. Cara ini disebut dengan manuskrip. Dapat dilihat contohnya seperti Bapak Presiden Joko Widodo saat berpidato menggunakan naskah ada pada gambar di bawah ya. Cara yang kedua disebut dengan ekstemporan atau menggunakan catatan kecil. Biasanya orator mencatat garis besar topik yang akan disampaikan pada pidato. Dapat dilihat contohnya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya. Beliau menggunakan catatan kecil untuk mencatat beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Cara yang terakhir adalah impromptu atau improvisasi. Pada cara ini, berpidato tidak menggunakan naskah atau catatan lagi, melainkan sudah ada di luar kepala. Nah, biasanya cara ini digunakan oleh orang yang sudah terbiasa menyampaikan pidato secara sering. Nah, contohnya ada di bawah ya, yaitu Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato, yaitu yang pertama, kita harus memiliki wawasan yang luas. Karena dalam berpidato, kita harus menyampaikan data yang valid atau benar. Jadi tidak boleh data yang belum
diketahui kebenarannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita harus paham betul isi dan tema pada pidato yang kita sampaikan agar pendengar dapat mengerti dan dapat mengikuti hal-hal baik yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, saat berpidato kita harus memperhatikan lafal dan intonasi. Kapan suara kita harus keras, kapan suara kita harus lembut, seperti itu. Lalu selanjutnya, dalam berpidato kita harus memiliki attitude yang baik atau sopan santun, menggunakan pakaian yang baik, menggunakan kata-kata yang baik, sehingga penonton pun akan menerimanya dengan baik. Lalu yang selanjutnya yaitu pandangan. Saat berpidato, usahakan pandangan kita menuju atau tertuju pada audiens. Saat berbicara tamu, maka mata kita harus menuju pada tamu. Saat berbicara dengan penonton, maka suara kita harus menuju pada penonton. Dan ada langkah-langkah menyusun pidato. Di antaranya yaitu yang pertama, kita harus menentukan dulu apa inti atau tema dari pidato yang akan kita sampaikan. Kemudian kalau sudah tahu inti atau temanya, kita harus menentukan tujuannya. Untuk apa pidato ini kita sampaikan? Apakah untuk informasi, ataukah dengan rekreasi, ataukah ingin mengajak para pendengar tentang pendapat yang kita sampaikan. Kemudian susun pidato secara runtut dan sistematis sesuai dengan kerangka atau bagian-bagian pidato yang baik dan benar. Ketika sudah disusun, jangan lupa langkah terakhir yaitu dikoreksi atau diedit atau disunting, sehingga pidato yang kita sampaikan benar-benar menggunakan kata-kata yang baik dan bisa sampai kepada pendengar atau audiens. Kerangka atau bagian pidato terdiri dari 3 pokok bagian. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu isi, yang ketiga itu penutup. Dalam pembukaan, isi, dan penutup ada unsur-unsurnya. Yang pertama dalam pembukaan ada 3 unsur. Yang pertama adalah salam pembuka. Biasanya berbentuk Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada sapaan. Biasanya sapaan ini digunakan untuk para tamu, mulai dari petinggi sampai orang-orang yang setara atau yang kita sayangi. Contohnya seperti yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari SD mana, kemudian sampai teman-teman yang saya banggakan. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ucapan syukur karena kita bisa melaksanakan pidato atau acara pada hari tersebut. Kemudian diisi unsurnya adalah hal-hal penting yang akan kita sampaikan kepada audiens. Isi dari acara hari itu. Misalnya hari itu adalah hari perayaan memperingati Ibu Kartini, maka isinya berisi tentang emansipasi wanita. Lalu selanjutnya penutup. Di dalam penutup itu ada penutupan pidato. Contohnya seperti demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Lalu yang kedua ada salam penutup berbentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di gambar ini ada pembukaan, mulai dari salam pembuka, kemudian sapaan. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk ucapan syukur atas kegiatan hari ini. Lalu selanjutnya ini adalah isi pidato. Teman-teman bisa baca, bisa di stop dulu. Isi pidato itu berisi tentang bagian terpenting atau topik yang akan disampaikan pada hari tersebut. Selanjutnya ini adalah penutup, ada penutupnya dan ada salam penutupnya, seperti itu. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Mauri dengan baik hari ini.